Halo, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini kembali ke habitatnya, yaitu tidak lepas dari urusan keroncong, ukulele, cuk, cello, dan semacam itulah. Pokoknya tidak jauh dari keroncong. Baiklah teman-teman, eh, saya akan mencoba mengulas alat musik unik ini, ya, alat musik yang paling saya senangi, alat musik favorit saya. Simple, murah, tetapi all round bisa untuk apa saja. Tentunya seperti ini. Ini namanya cuk. Ya, saya rasa alat seperti ini dengan nama cuk ini hanya ada di negara kita Indonesia ini, ya. Karena sebetulnya ada yang seperti ini namanya ukulele. Nah, tetapi ukulele tidak seperti ini senarnya. Kalau ukulele senarnya ada 4. Ya, wajar saja bentuknya seperti ukulele karena alat ini memang merupakan apa ya, pengembangan dari alat musik ukulele yang konon katanya ini berasal dari Portugis, ada yang mengatakan dari Hawaii, ya saya kurang tahu juga. Seperti ini. Nah, mengapa kok dari senar 4 menjadi senar nomor 3? Ini beberapa literasi dan beberapa masukan dari teman-teman ketika saya bertanya tentang seputar ini. Jadi ceritanya begini, pada tahun 1600-an begitu ya, ini banyak orang-orang Portugis yang bermukim di Jakarta, di sekitar pantai atau Kampung Tugu tepatnya. Nah, beberapa pemudanya ini tiap malam sering memainkan alat musik seperti ini, ya, bunyinya trong trong trong. Nah, orang-orang di sekitar tugu tersebut mendengar bunyi itu dan dia asal menyebutnya dengan alat musik keroncong, ya, karena bunyinya trong trong seperti itu. Jadi wajar saja kalau orang-orang dulu ini ada yang menyebut ukulele, ada yang menyebut keroncong. Nah, mengapa kok menjadi cuk? Ini saya belum tahu. Saya tanya kesana kemari belum ada jawaban yang saya rasa tepat. Ya, jadi saya ulangi, cuk ini, ya, cuk ini bentuknya seperti ukulele, berdawai 3 string. Ini adalah merupakan pengembangan atau apa ya, perjalanan jadi yang awalnya ukulele senar 4 menjadi senar 3. Dan konon katanya pula yang membuat senar 4 termasuk teknik-tekniknya adalah orang Solo. Itu pun saya belum bukannya tidak percaya, tapi juga belum percaya sepenuhnya karena ya masih simpang siur. Tapi saya rasa itu pengetahuan yang hanya kita ketahui saja karena intinya kita tidak di situ, ya. Jadi cuk seperti ini kalau di ukulele adalah ukuran sopran atau ukuran ukulele yang paling kecil, ya. Di atas ukulele sopran ada yang namanya tenor. Tenor seperti ini, agak besar, ya, tenor. Kemudian ada bariton ada tapi baru dibawa teman saya, jadi baru saja tadi tenor, sekarang ini sopran. Nah, kalau sopran yang ukulele itu fisiknya sudah seperti ini ukurannya, tetapi senarnya tetap ada 4. Itu perbedaan fisik antara ukulele dengan cuk. Kemudian mengenai alat musik ini alat musik yang sangat erat sekali hubungannya dengan musik keroncong, ya. Keroncong itu menjadikan unik itu karena sebetulnya ada 3 unsur alat yang mendukung, ya. Kalau dari telinga saya ada cuk seperti ini,
Kemudian ada yang disebut cak, bentuknya seperti ini ya, cuman side-nya lebih tipis. Ini lebih tipis. Kemudian senarnya terbuat dari logam, ada 4 senar atau 4 string. Kemudian ada tambahan lagi alat yang disebut selo. Jadi cak selo adalah rohnya atau nyawanya keroncong itu sendiri. Jadi artinya sebuah grup keroncong itu kalau hilang ketiga-tiganya ya keroncongnya sudah otomatis hilang ya. Walaupun pukulan bassnya seperti keroncong, nyanyinya seperti keroncong, flute biolanya memainkan teknik-teknik keroncong, tetapi kalau ketiga alat tersebut tidak hadir ya saya rasa keroncongnya hilang. Bahkan kalau disuruh memilih ya, alat musik yang tidak boleh hilang di grup keroncong atau musik keroncong adalah ya ini. Mungkin selo bisa hilang nggak apa-apa, bisa digantikan bass. Bassnya bisa berfungsi sebagai selo atau dan menjalankan fungsi sebagai bass. Kemudian caknya ini bisa digantikan dengan gitar. Tetapi ini kalau hilang ya sudah ya. Jadi yang lain boleh tergantikan selo atau cak, tetapi ini jangan. Dan uniknya alat musik ini sangat, kalau untuk grup tidak masalah sih ya. Ini ternyata juga sangat nyaman dimainkan ketika kita bermain sendiri, seperti kita bermain ukulele ya, bermain sendiri seperti ini. Kira-kira seperti itu, masih enak ya, untuk bermain solo masih enak. Berikutnya jadi untuk video kali ini saya akan setahu saya akan semua saya berikan untuk teman-teman tentang cuk ini ya. Saya kenal cuk ini kira-kira sudah berapa lama ya, sejak saya kuliah sekitar tahun 85-an saya sudah kenal ini hingga sampai sekarang. Nah terus berikutnya adalah fisiknya ya. Teman-teman perhatikan persis seperti ukulele. Kalau di ukulele ada 4 senar, 4 dryer begini ya. Kalau di cuk ada 3 persis ya. Senarnya juga nilon. Nah biasanya teman-teman penggemar cuk ini kalau mencari cuk adalah yang full solid atau kayu, tidak lapisan. Tetapi cuk yang saya punya ini bagus, tetapi untuk fisiknya belum sesempurna apa yang saya harapkan ya, karena dananya cuma saat itu mepet, mampunya baru seperti ini. Ini semuanya solid sebetulnya. Belakang ya, solid itu dari kayu yang ditepisi ya menjadi papan, sampingnya kayu, semua kayu, cuman depannya ini adalah lapisan ya seperti triplek, hanya depannya saja. Dan yang uniknya lagi, ini yang paling beda di antara cuk dengan ukulele. Kalau di ukulele ini bridge-nya paten. Nah kalau di cuk ini bridge-nya bisa digeser-geser, bisa mundur, bisa maju. Kalau di ukulele itu paten. Hampir semua ukulele yang bersenar 4 itu paten, bridge-nya seperti ini ya kan. Nah paten seperti ini digeser-geser ini sebetulnya ada manfaatnya, tidak asal menempatkan ya. Misalnya saya kepingin di sini kita tarik mundur, tidak bisa. Di sini kok gak enak ya, kok kelihatan kok terlalu empuk ya, saya tarik ke sana kan semakin keras ini regangan atau tegangan senarnya ya, tidak bisa. Ini harus ada aturan mainnya. Aturan mainnya ditentukan oleh nada yang dihasilkan. Nah perhatikan ini, kalau fret ini ya, jumlahnya fret ini kita hitung 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah antara senar tidak kita
tekan, dengan senar kita tekan, sama-sama kita bunyikan, hasilnya harus sama. Saya ulangi, senar yang tidak kita tekan dengan senar yang kita tekan pada fret ke-12 ini bunyinya harus sama. Kalau misalnya ini kan E ini ya, ini E. Sama ini bukan berarti sama persis, tidak, ini cuma beda di oktav. Kalau ini seperti ini rendah, ini tingginya. Kemudian kalau ini saya lepas ya, kemudian kalau saya tekan ini kok suaranya kok lebih tinggi sedikit, ya itu problemnya di sininya, cara meletakkan ini kurang bagus. Kalau terlalu tinggi berarti kita mundurkan sedikit, coba sedikit, kita cek lagi, kurang lagi sampai ketemu yang pas. Kadang ini belum tentu ya, jadi posisi bridge ini belum tentu lurus, ada yang mencong seperti begini, ada yang mencong seperti ini ya, tergantung dari sininya, dari 12 ininya. Dan untuk tuningnya ini seperti gitar, jadi gitar kan senarnya 6, ini cuk kita ambil nomor 1, 2, 3. Dan yang lebih unik lagi, nomor 3-nya ini tidak seperti layaknya gitar ya, ini tuningnya high atau tinggi 1 oktav dari gitar. Ini E atau Mi, maaf, E, kemudian B, ini G tinggi atau high G. Saya ulangi, ini E, ini B, dan ini adalah high G. Semuanya dari nilon. Urutan senarnya, ini senar saya ini kurang sempurna ya, sehingga hasilnya kurang sempurna. Urutan yang benar, ini senar yang paling besar adalah yang tengah. Kemarin di video sebelumnya ini banyak yang tanya, Pak, itu kok senarnya kok lucu ya, yang tengah besar sekali tapi yang atas kok malah kecil, yang ini maksudnya. Jadi urutan yang dari terkecil ya adalah yang nomor 3 atas, kecil, sedang ya, nomor bawah pertama, dan yang tengah yang paling besar. Jadi kalau untuk pedomannya, kalau kita memilih cuk ini, kita cari cuk dengan karakter low, suaranya ngebass besar ya, jangan yang ngecering. Kalau yang ngecering itu adalah suara cak, nanti kalau sama-sama ngecering tidak ada lawannya, tidak ada lawannya. Nah, apalagi nih ya, jadi tuningnya sudah, terus senarnya 3, tuningnya dari ini bawah E, B, G tinggi. Kemudian biasanya cara memainkan alat ini menggunakan pick ya, atau kuku bantuan. Ini tidak harus beli. Saya dulu ngirit sekali ya, cari map atau minta map teman yang sudah tidak terpakai, map yang dari plastik ya, yang warnanya biru, ada yang merah, ada yang kuning. Saya potong segitiga jadi banyak sekali ya, jadi banyak sekali. Saya kumpulkan itu, saya sudah bertahun-tahun tidak bakal bikin lagi. Saya stok terbuat dari mika, saya cocok gitu ya, kelenturannya saya cocok. Karena di teknik ukulele di teknik cuk ini ada yang teknik begini. Kalau ininya kurang lentur sedikit, terlalu kaku, kurang enak ya. Itu sesuai dengan selera saya. Kemudian nah ini yang kita menuju ke pembahasan yang lebih penting, yaitu teknik atau cara memainkan. Bicara cuk tidak lepas dari bicara juga dengan keroncong. Nah, kalau di keroncong itu ada yang disebut irama engkel. Itu kalau di cuk dimainkan dengan teknik engkel. Ada yang disebut irama double. Cuknya juga memainkan dengan teknik
double. Nah, gambarannya begini ya. Oh ya, sebelum menuju ke ankle double, bagaimana akord-akordnya? Apakah sama dengan gitar? Sama persis. Hanya tidak menggunakan senar nomor 4, 5, 6 ya. Ini C. Ini C. Kemudian ada C lagi di sini seperti gitar. Ini C lagi. Ini C. Ya. Kalau di gitar kan begini. Nah, ini nomor berapa? Ini nomor 4, ini nomor 5. Ini hilang. Tinggal ini. Begini boleh. Karena ini termasuk bagian dari chord C, do mi sol. Ini solnya. Ini. Ya. Pelan-pelan saja ya. Kita mulai dari akord yang sederhana. Sebetulnya ini bisa kita kembangkan, tetapi nanti malah bingung. Ini saja ya, ini kan C. Kemudian ini D. Sama dengan gitar kan? Ini D, ini D, ini D juga. Nah, tadi saya mengulang yang tadi, kalau memasang bridge-nya ini tidak tepat, ya, oktavnya tidak pas di fret nomor 12, ini trouble-nya nanti, errornya nanti di ketika kita memainkan chord-chord di sini. Ya, ini false, pasti false, karena formasi sininya tidak tepat. Mungkin di sini nyaman kita mainkan D di sini, tapi ketika kita main di sini sudah terasa falsnya, mungkin entah itu nomor 3, nomor 2, nomor 1. Kalau di sini wah jelas sekali. Ya, saya pastikan ketiga-tiganya pasti fals. Walaupun di tuning sudah benar, kita menggunakan alat seperti ini, ya tuner seperti ini. Ketika kita los begini, ini benar, ini B, ini G. Tetapi ketika kita main chord di sebelah sini, itu fals, tidak presisi, ya. Itu juga bisa dari bridge-nya kurang tepat, atau mungkin dari neck-nya ini melengkung, atau senarnya sudah terlalu lama sehingga tidak sempurna getarannya. Itu D ya, itu tadi C, D, kemudian E, seperti gitar. Kalau gitar kan begini E-nya. Nah, ini kan tidak ada ini, berarti begini. Nah, kalau E minor adalah apa semua. Ini juga E minor. E minor itu bisa juga menggantikan posisi chord G, karena memang isinya sama, yaitu sol, si, sol lagi, ya. Akord minor E minor itu juga ada unsurnya sol dan si, sama dengan G. Nah, setelah E, F, ini mayor ya. Tadi C mayor, D mayor, E mayor, F mayor, ini bicara mayor dulu, kemudian G atau ini terserah ya. Kalau dari sini, maaf, kalau ke sini boleh, tapi saya sarankan ini saja dulu. G-nya boleh begini, boleh begini. Terus A, B, B7 atau begini. Yang penting kita tahu isi dari akord tersebut. Misalnya chord C itu isinya do, mi, sol. Akord D isinya notnya yang dibunyikan yaitu re, fa naik setengah atau V, kemudian ditambah la. Akord G isinya sol, si, re. Kalau kita paham seperti itu, isi dari chord itu semakin mempercepat teknik bermain jog kita, ya. Terus, nah sekarang karena akord sudah tadi mayor ya, sekarang minornya. C minor, D minor, C minor, saya ulangi, D minor, E minor,
ini juga E minor, ini juga E minor. Kemudian F minor itu ini kan mayor. Nah, begini. F minor, G minor, A minor. Ya, sekarang saya ulang dari mayor ke minor. C, D, E, F, G, A, B. Mayor. Sekarang minor. C minor, D, E, F, G, A. Nah, itu maaf agak cepat ya. Maaf agak cepat. Nanti mungkin kalau teman-teman diulang-ulang kelihatan sekali. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah teknik. Saya berikan tutorial sederhana saja. Apa yang disebut engkel, apa yang disebut double. Nah sekarang coba teman-teman perhatikan. Engkel itu kira-kira seperti ini. Engkel. Engkel. Nah kalau double itu dua teknik yang sangat populer di musik keroncong, engkel dan double. Nanti ada teknik petik atau klasik, ada teknik cakapur, ada teknik tanboleong. Ya itu bahasa-bahasa lokal. Kemungkinan ini saya Semarang seperti itu, tapi orang pemain keroncong Jakarta menyebutnya beda, pemain keroncong di Bandung menyebutnya beda, walaupun yang dimaksud sama ya. Nah, terus ada yang disebut kocokan, ada yang disebut jenaka, wah banyak sekali. Tetapi muaranya hanya ada dua, yaitu engkel dan double ya. Untuk yang terakhir kalinya ya, saya bisa meringkas bahwa cuk ini adalah pengembangan dari ukulele. Kalau ukulele senarnya 4, cuk senarnya 3. Kalau senar yang digunakan sama, yaitu nilon ya, tuningnya beda. Kalau di ukulele yang senarnya 4 itu bawahnya A terus E, kemudian C, G. Kalau ini seperti gitar, ini bawahnya E, tengahnya B, atasnya G tetapi high atau G tinggi. Nah berikutnya cuk ini kalau dibandingkan dengan ukulele, ini seperti ukulele yang sopran, yang paling kecil ya. Terus dari mana asalnya kok ukulele menjadi cuk, ini yang belum saya paham ya. Tetapi sekarang sudah sepertinya musisi keroncong ya khususnya ya, menyebutnya cuk ini sudah menasional ya, sudah tahu semua. Pemain ukulele juga sudah paham, oh kalau yang senar 3 itu namanya cuk, seperti ini. Kemudian fisiknya ya persis seperti ukulele ya, tidak ada bedanya, persis sama persis. Seperti ini. Yang paling unik, yang paling beda, kalau di ukulele ininya paten, kalau di cuk ini hampir 99,999% saya lihat semua cuk keroncong tidak ada yang tetap, tidak ada yang paten, dilem paten tidak ada. Hampir semuanya kok seperti ini. Saya juga kurang tahu sebabnya apa. Tapi yang jelas kalau saya pribadi malah saya senang seperti ini. Ini membantu memperpanjang usia cuk kita ya, karena kalau ukulele kan paten, begitu ini fales ya sudah selesai, harus diservis. Tapi kalau ini, kalau cuk ini kok fales, kemungkinan kita cari di sininya. Itu yang berikut tentang break ya.
Sekarang berikutnya di posisi akord ya, karena tuningnya sama dengan gitar, tentunya chordnya juga sama dengan gitar, hanya senar 4, 5, 6 ini tidak ada. Misalnya D ya seperti ini, seperti gitar kan seperti ini. G, kalau G di gitar kan begini ya. Nah ini hilang karena nomor 5, 6 tidak ada di sini. Kita bisa ambil satunya A, B, C, D, E minor, sama dengan gitar. Nah kemudian yang paling terakhir adalah teknik yang paling populer untuk bermain keroncong, yaitu teknik ankle dan teknik double. Itu nanti akan saya bahas secara detail, walaupun sudah ada di video sebelumnya, tapi nanti akan tetap saya kupas lagi tujuannya supaya teman-teman lebih paham. Nah untuk yang terakhir kali akan saya berikan beberapa chord ya tanpa lagu. Saya akan mainkan ankle dulu, berikutnya akan saya mainkan double, dan untuk yang paling terakhir di video ini pasti banyak kekurangan, entah itu omongan saya kurang tepat atau apa ya, terutama menyebutkan istilah-istilah musiknya, tapi saya rasa teman-teman paham lah ya, teman-teman paham apa yang saya maksud. Kemudian silahkan bertanya, tidak usah malu. Nanti kalau di kurang paham di video ini, silahkan bertanya di kolom komentar, pasti saya jawab ya. Kalau untuk urusan cuk, urusan keroncong, itu saya paling nomor 1 jawabnya ya. Kemudian sebelum terakhir akan saya mainkan ya permainan ankle dan permainan double, dan akhirnya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam keroncong.